Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam para Agialis. Terima kasih sudah pada join di acara podcast kita di malam hari ini. Eh, Dan malam hari ini agendanya membahas bagaimana sih ya kedua Sri Kandi ini ya sebagai narasumber kita, bagaimana mereka menyiapkan ya persiapan mereka dalam menempuh ujian PMI ACP. Di malam hari ini ada dua narasumber, yaitu ada Mbak Lina dan juga ada Mbak Mutia, yang keduanya berprofesi sebagai Senior Client Project Manager, dan mereka sekarang bekerja di PT NTT Indonesia Solutions. Dan saya sebagai host, Atar Januar, sebagai Agile Coach juga, dan senang sekali bisa menjadi host di malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan komunitas Agilenesia ini merupakan komunitas yang visi dan misinya adalah menjadi rumah para Agilis. Semoga teman-teman yang hadir di malam hari ini juga merasakan ya rumah ya di mana kita akan sharing knowledge, menambah ilmunya teman-teman supaya menjadi praktisi Agile yang lebih baik lagi. Gitu. Kemudian komunitas ini juga tidak sekedar membahas Agile, kita juga bekerjanya secara Agile, di mana kita akan lakukan organisasi ini atau komunitas ini sebagai bottom-up community yang lahirnya dari bawah, bukan dari atas ke bawah. Jadi siapapun berhak menjadi narasumber di acara ini. Siapapun, nggak mesti menjadi top speaker, tapi siapapun yang punya cerita, ya welcome untuk menjadi narasumber. Kemudian kita juga bekerja secara sprint, gitu ya. Kita masuk ke sprint kedua, dan salah satu backlog item di sprint ini adalah melakukan podcast, dan alhamdulillah sudah kita atau akan kita lakukan di malam hari ini. Dan yang ketiga, no membership, siapapun bisa menjadi kontributor dalam kegiatan di komunitas Agilenesia. Oke, enjoy the show, dan kita akan tepuk tangan dulu ya buat Mbak Mutiara dan Mbak Lina yang sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan sebagai project manager untuk cerita kepada kita bagaimana sih persiapannya dalam menempuh ujian PMI ACP. Oke. Jadi saya sebagai hostnya ingin juga menyambut ya teman-teman yang sudah ramai ternyata ya di malam hari ini. Saya terutama menyambut guru Agile saya, yaitu Pak Amin Leman. Selamat malam, Pak Amin. Malam, Mas Atar, teman-teman semua. Apa kabar, Pak Amin? Baik-baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Amin. Pak Amin ini dulu juga sama-sama saya rencana ambil ujian PMI ACP. Ya, curangnya Pak Amin belajarnya entah kenapa satu malam kayaknya ya. Terus tiba-tiba besok WA saya udah lulus gitu. Sedangkan saya berbulan-bulan. Oke, Pak Amin, nice to see you again. Oke, kemudian Halo. saya juga mau menyapa beberapa teman-teman ya yang ada di Zoom ini, yaitu ada Mbak Fiari. Mana nih Mbak Fiari? Silakan Mbak Fiari di-unmute videonya. Halo Mas Atar, halo semuanya. Mbak Fiari. Pak Amin, selamat malam Pak Amin. Malam Mbak Fiari, salam sehat. Mbak Fiari gimana? Sudah sehat? Masih isoman sih Mas, minggu lalu masih positif, tapi sudah mulai beraktivitas. Oke. Ya, kita sehat-sehat untuk kita Terima semua. kasih. Ya, kita doakan Fiari enjoy isomannya, dan mudah-mudahan tes berikutnya sudah negatif sehingga bisa menjadi host kita lagi nih ya. Jadi saya dan Fiari kan. Amin. Kemudian saya juga mau nyapa Pak Dani Pradana yang videonya sudah di-unmute. Selamat malam Pak Dani. Selamat malam. Ya, Pak Dani suaranya agak kecil. Boleh dibesarkan sedikit? Selamat malam, apakah sudah terdengar? Ya, malam Pak Dani. Pak Dani ini tim saya dulu waktu di kantor yang lama, dan Pak Dani sekarang
kembali ke kampus, dan Pak Dhani mudah-mudahan akan menjadi pembicara kita di acara podcast berikutnya. Gitu ya Pak Dhani ya. Ya, selamat malam semuanya teman-teman. Salam kenal juga Pak Amin dan juga narasumber buat malam ini juga teman-teman yang lain. Selamat malam Pak Dhani, salam kenal. Ya, selamat malam. Ya, kemudian saya juga mau nyapa beberapa nama ya yang ada di tengah-tengah kita. Di sini ada teman-teman yang juga sebenarnya akan mengambil PMI-ACP nih ya. Coba saya mau menyapa salah satu ya secara random. Di sini saya rasa ada Mas Riki Marbon nih ya. Selamat malam, Mas Riki. Halo, malam. Mas Riki. Lama nggak berjumpa. Lama nggak berjumpa. Jadi hari ini akan coba ya mengeksplor ya apa yang teman-teman Mbak Lina dan Mbak Mutiara ini tempuh waktu kemarin ya Mas Riki ya. Iya, memang agak vakum berapa bulan ya Pak Atar dari target karena hari Jumat ini mau sidang S2, jadi setelah itu mau kejar SCP. Oh, luar biasa. Oke, kita doakan juga Mas Riki, mudah-mudahan sidangnya berjalan dengan lancar. Tentu kerja based on priority. Kalau katanya Agile gitu ya, prioritinya tentu lebih utama adalah sidang S2-nya, mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Oke, saya juga akan menyapa nih Mas Dayat Suhada. Selamat malam Mas Dayat. Halo Mas. Mas Dayat, apa kabar Mas? Selamat Mas. Ya, Mas Dayat ini yang sering jawab pertanyaan nih kalau di WA Group ya. Mas Dayat, gimana nih rencana ngambil ujian PMI-ACP-nya? Saya mau kelarin yang 21 jam itu ya Mas ya. Karena saya belum kursus gitu ya, dan belum ikut studi grup juga Mas. Ya. Tapi ilmunya sudah banyak nih Mas Dayat, sudah sering jawab dan jawabannya juga benar nih. Mungkin ya ambil pengalaman dari teman-teman yang udah lulus juga sepertinya. Oke, siap. Oke, Mas Dayat, mudah-mudahan nanti kita bisa training study group dan kita bantu untuk kelulusannya. Oke, teman-teman yang lain, saya ingin mengucapkan selamat malam. Welcome to the Agile-Nesia, dan kita akan diskusi dengan kedua Sri Kandi ini, ada Mbak Lina dan Mbak Mutiara. Selamat malam ya, Mbak Lina, Mbak Mutiara, apa kabarnya? Selamat malam, Mas Atar. Selamat malam juga. Alhamdulillah baik. Oke. Ya, coba kita akan ngobrol sebentar ya. Ngobrol cukup lama sebenarnya, mungkin 1 jaman. Kebetulan ada 2 narasumber juga. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis di chatnya. Ya, kesempatan emas nih, nanya langsung kepada 2 orang yang baru lulus. Lulusnya juga di hari yang sama nih, ya kan? Which is tanggal 2 Juli, betul ya? 2 Juli 2021. Betul. Berarti ini Betul. baru 17 hari ya? 17 hari yang lalu. Luar biasa. Ya, betul. Oke, saya mau nanya dulu nih sebelumnya ke Mbak Lina nih. Nanti juga Mbak Mutiara akan dijawab. Boleh ceritakan nggak sih perjalanan karirnya sampai menjadi seorang project manager? Mbak Lina boleh cerita dulu, silakan. Oke, Mas Atar. Halo semuanya. Ya, perjalanan karir saya sebenarnya ini ya, saya benar-benar lulus S1 dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW ya, di Salatiga, di kota kecil. Kemudian saya lulus langsung daftar kerja di waktu itu, namanya perusahaan saya itu Datacraft. Jadi tempat sekarang yang saya kerja ini, entity itu dulu namanya Datacraft gitu Pak, gitu Mas. Jadi saya daftar waktu itu sebagai engineer. Jadi ada programnya dari perusahaan itu, dari Datacraft itu, People Development Program seperti itu. Jadi saya daftar waktu itu dari berbagai kampus, banyak yang mendaftar, kemudian interview, testing seperti itu, psikotes gitu. Jadi terpilihlah 10 orang. 10 orang dari berbagai macam universitas gitu.
kebanyakan sih dari ITB, UI gitu ya. Yang universitas swasta hanya 2 atau 3 orang lah, seperti itu. Kemudian saya jadi engineer dari tahun 2010 sampai dengan 2014 sebagai network engineer gitu di Datacraft, dan kemudian ganti nama ya, Datacraft berubah menjadi Dimension Data. Kemudian 2014 saya move ke menjadi seorang project manager. Seperti itu sih. Waktu itu ya junior lah, masih junior project manager. Kemudian ya sekarang sebagai PM udah jalan 6 tahun, hampir 7 tahun. Kayak gitu sih. Ya, jadi cukup panjang juga ya. Halo? Jalan karirnya dari Mbak Lina. Oke, Iya, coba. suara saya jelas ya, Mas? Jelas. Oke. Ya, mungkin Mbak Mutiara boleh ceritain juga nih sedikit background-nya sampai sekarang jadi project manager. Baik, Mas Atar, selamat malam teman-teman semuanya. Salam kenal. Agak sedikit unik perjalanan saya untuk jadi seorang project manager, karena sebetulnya saya latar belakangnya saya itu adalah alumni teknik sipil dari Universitas Sriwijaya Palembang. Awalnya saya ke Jakarta, setelah menyelesaikan S1, langsung bekerja sebagai staff engineering di salah satu kontraktor di Jakarta. Nggak tahu kenapa, lagi cari-cari kerjaan, akhirnya saya kecemplung ke dunia IT. Di interview saat itu sama bos pertama saya ditanya gitu, kamu tahu nggak produk Cisco itu produk apa? Lalu saya ngejawab, biskuit kah gitu, karena saya sama sekali nggak tahu Cisco itu apa gitu. Saya menjawab, Cisco itu adalah biskuit gitu. Saya nggak tahu Cisco itu adalah produk IT yang sangat terkenal, karena saya benar-benar bukan dari dunia IT gitu. Tapi entah kenapa jawaban biskuit saya mengantarkan saya lulus di kantor pertama saya sebagai salah satu diterima sebagai junior project manager kala itu di kantor pertama. Lalu itu tahun 2010, lalu 5 tahun kemudian saya pindah ke kantor sekarang terus sebagai project manager di dunia IT. Jadi sebuah kecelakaan, sebuah kesempatan yang saya nggak tahu, itu mungkin cara kerja Tuhan lah di hidup saya. Jadi sekarang udah sekitar hampir 11 tahun sebagai IT project manager. Jadi belajarnya otodidak. Seperti itu, Mas Atar dan teman-teman. Ya, thank you Mbak Mutiara. Nih jadi jadi project manajernya kecelakaan ya Mbak Mutiara ya. Betul. Kecelakaan. Itu Mbak Mutiara namanya accidental project manager, dan banyak memang orang-orang manager by accident ya. Mbak Lina juga Iya, betul. Manager ya, karena kuliahnya kan teknik elektro, terus juga perjalanan karirnya akhirnya memilih profesi sebagai project manager. Itu gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah lumayan spesifik mengenai PMI ICT. Sekali lagi teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat box-nya ya. Jadi siapapun yang ada di sini boleh menanyakan kepada teman-teman yang sudah lulus PMI ICT ini. Oke, saya mau menanyakan nih, kenapa memilih ujian PMI ICT? Mbak Mutiara dulu, silakan. Oke, kenapa PMI ICP? Oke, yang pertama sebetulnya saya awalnya itu menargetkan satu sertifikasi di dunia project management lagi. Setelah alhamdulillah tahun 2019 berhasil certified PMP. Saya waktu itu menargetkan satu sertifikasi lagi dan tertarik dengan dunia agile. Tapi waktu itu masih belum tahu mau mengambil sertifikasi apa, mau mengambil apakah waktu itu profesional Scrum Master atau ada juga PMI ICP. Sampai akhirnya saya dan teman-teman saya waktu itu ada Yasin sama Fiari juga yang bergabung di grupnya Mas Atar juga, grupnya Mas Atar juga. Akhirnya ngajakin untuk study grup bareng untuk PMI ICP. Jadi ya udah, berarti ada temennya, ada mentornya, ya why not. Jadi diniatin akhirnya untuk nambah satu sertifikasi lagi, yaitu PMI ICP juga. Ya oke, terima kasih Mbak Mutiara. Berikutnya Mbak Lina nih, boleh ceritakan kenapa sih alasannya memilih mengambil ujian PMI?
sebenarnya saya ujian apa tuh nggak milih-milih ya Mas. Sebenarnya ya karena ini aja dijebak mutiara. Enggak. Mutiara tuh entah kenapa dia kalau mau ujian tuh suka ajak-ajak gitu Mas. Lina yuk ujian ini gitu, ujian itu gitu. Dia tuh bersemangat sekali. Tahu tuh, padahal udah ada temannya juga, dia tetap ngajakin saya gitu. Ujian ini, ujian itu. Waktu PMP itu juga dia duluan ujian kan, Mutiara 2019 ujian PMP. Kemudian dia bulan Maret ya, Mutiara. Bulan Maret, terus saya baru ujian Februari. di Juni. Oh, lu Februari ya? Ya, Mutiara ujian PMP di Februari 2019, saya di Juni 2019. Terus kemarin itu dia mau training itu, kemudian ngajak saya, yuk ujian ikut training PMI ICP gitu. Terus ntar ujian ada examnya nih gitu. Saya sebenarnya udah agak males tuh karena saya dalam kondisi hamil kan, waktu itu masih trimester pertama gitu, hamil. Terus dia ngajak training tuh sebenarnya saya agak males gitu, tapi ya pengen juga gitulah nambah ilmu gitu kan, karena agile ini terus terang ya lumayan maksudnya ilmu baru ya buat kita, karena kita biasanya handle project infra gitu kan, yang which is waterfall gitu metodologinya gitu. Sedangkan kantor kita ini di tahun ini akan merger dengan suatu perusahaan aplikasi yaitu entity Emerio gitu. Jadi kita mau merger di mana project-projectnya Emerio itu kan banyakkan aplikasi, sedangkan aplikasi itu kan akan banyak menggunakan metode agile gitu. Jadi ya why not gitu. Terus aku juga punya prinsip kalau apa ya, learning itu lifetime gitu. Jadi belajar itu kapanpun gitu. Jadi ya why not gitu, why not now gitu. We start with training and then taking exam gitu. Jadi ya udah terus ngikut aja Mutiara training, terus ya udah belajar pelan-pelan, ya udah oke. Gitu. Ya tadinya iseng gitu Mas. Itu aja sih. Iseng-isengnya ya sangat iseng banget ya, sampai akhirnya lulus PMICP, karena belum banyak loh juga orang-orang di Indonesia yang bersertifikasi PMICP. PMP aja belum banyak ya, kita baru tembus angka 1000-an akhir tahun lalu. PMICP menurut saya belum nyampe 100 lah, belum sampai 100. Nah, saya mau nanya nih, ya kepada Mbak Lina dulu deh. Tadi kan cerita ujian PMP, ya kan, dan udah ujian PMICP. Nah, secara umum nih, ya mungkin teman-teman di sini banyak yang bertanya-tanya juga. Gampangan mana sih, PMP atau PMICP? Mbak Lina gimana nih? Kenapa? Gampangan mana? Ujian PMP? Oh, gampangan PMI-ICP. Gampangan PMICP. Gimana gampangnya? Iya. Jauh Mas, maksudnya belajarnya juga lebih intens PMP gitu ya, soal-soalnya juga lebih tricky PMP gitu. Jadi ya jauh banget. Lebih gampang ACP. Kalau 1 sampai 10 PMP berapa nih? 1 gampang banget, 10 susah banget. 11 PMP. 1 gampang banget, 10 susah banget gitu. Ya, PMP berapa? Kalau PMP 9 lah. 9 gitu kalau PMP. Kalau ACP berapa ya? 7 lah. 7. Oke. Ya. 7 boleh. Oh gitu, saya nanya ke Mbak Mutiara. Mbak Mutiara, PMP berapa nih? Mbak Mutiara? Ya, patokannya ketika saya selesai menyelesaikan soal terakhir di ujian PMP, saya ngerasain kepala saya panas luar biasa, Mas Atar. Sepertinya prosesor di kepala saya dikuras maksimal ketika itu. Memang
mungkin ini tergantung masing-masing orang sih. Mungkin bagi saya dan Nina, saya merasakan untuk PMP memang levelnya jauh lebih sulit lah, memahami soal, memahami level tricky-nya soal dibanding dengan ketika ujian PMI-ACP yang barusan kita kerjain. Jadi mungkin kalau PMP 9 sampai 9,5 lah saya bisa bilang, karena sepertinya maksimal banget dipakai buat mengerjakan soal. PMI-ACP mungkin bisa saya ya 6,5 sampai 7 tingkat kesulitannya. 6,5 sampai 7. Jadi Oke. betul. Jadi saya optimis teman-teman di sini kalau sudah, khususnya yang teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikat PMP atau pernah belajar PMP, saya yakin 100% untuk ujian PMI-ACP akan jauh lebih mudah. Oke. Ya, jadi tuh dicatat ya teman-teman yang udah ber-PMP, nggak usah anggap SIP itu harus intensif belajar PMP gitu ya. Ini sudah terbukti 2 orang sudah lulus PMP dan PMI SIP, dan kita bisa compare ternyata nggak susah PMP. Dan setahu saya juga untuk ngambil ujian PMI SIP itu nggak wajib sudah ber-PMP kan ya? Betul, tidak wajib PMP. Wajibnya adalah syaratnya adalah pernah pengalaman di Project Agile gitu kan ya? Pengalaman di Project Agile selama 8 bulan. Ya. Lebih seperti itu. Oke, menurut Mbak Mutiara, potensi Agile di masa depan seperti apa sih? Tadi kan Mbak Lina cerita nih, ada nanti merger dengan Emerio, ya kan? Kalau point of view dari Mbak Mutiara sendiri, bagaimana melihat Agile di masa depan? Apakah memang sangat menjanjikan, atau ini sekedar nambah-nambah ilmu, atau apa nih kira-kira yang diharapkan atau dilihat Mbak Mutiara value-nya si SIP ini ke depan? Ya, sangat penting ya Mas. Agile khususnya teman-teman yang mungkin berkecimpungnya di dunia IT, karena saat ini pun versi PMP yang sekarang pun juga tetap ada Agile-nya. Jadi PMBOK versi 7 yang terupdate, kalau teman-teman yang belum PMP dan mau mengambil PMP, di dalam PMP pun sudah ada Agile-nya. Jadi artinya apa? Artinya sekarang semua project, khususnya IT, terutama IT lah, kita nggak akan bisa nutup mata dengan Agile. Jadi mungkin project-project infra yang biasa saya dan Lina handle sangat identik dengan waterfall, tapi ternyata juga ada beberapa poin, ada beberapa aspek yang harus kita lihat dari kacamata Agile lah. Jadi untuk teman-teman yang berprofesi sebagai project manager, IT khususnya, karena kita juga berkecimpung di dunia IT, saya dan Lina berkecimpung di dunia IT, Agile menurut saya sangat layak untuk dipelajari. Sangat, dan ya bisa dikatakan hampir wajib lah, selain waterfall. Agile sangat wajib untuk kita pelajari ilmunya. Oke, wajib loh ya, berarti hukumnya tuh sebagai project manager udah nggak lagi lah di zona nyamannya dengan PMP. Betul. Coba explore dunia Agile. Nah, saya mau nanyakan nih ya ke Mbak Mutiara. Ini misalkan ada orang yang belum PMP, belum SIP juga, ya kan? Nah, sebaiknya mulai dari mana? PMP dulu kah, kemudian SIP, atau SIP dulu? Coba. Waduh, berat nih. Tergantung targetnya sih, Mas. Tergantung targetnya. PMP dulu atau PMI-ACP dulu? Mungkin untuk mendapatkan apa ya? Ya harus kita akuin PMP masih banyak dicari, Mas Atan. Di dunia project management kayaknya sebagai salah satu syarat wajib lah untuk ya mencari kerja atau ingin mengupgrade ketika dia harus diakui PMP masih banyak lah dicarinya seperti itu. Jadi kalau untuk sertifikasi, mungkin sertifikasi wajib pertama bagi PM menurut saya ya tetap PMP yang pertama. Cuma apabila teman-teman merasa ingin punya sertifikasi dan ingin punya ada satu ilmu yang dipelajari yang lebih aplikatif di dunia kerjanya, dan tidak harus, karena membagi waktu antara belajar dan bekerja kan bukan merupakan tugas yang mudah bagi teman-teman saya akui itu tugas yang cukup sulit lah, membagi waktu untuk
pekerjaan yang prioritas kita, dan kita juga tetap harus belajar di saat yang bersamaan. Dan ketika teman-teman ngerasa sulit untuk meluangkan waktu untuk intensif belajar, PMI-SCP salah satu opsi yang menurut saya baik. Tapi kalau ditanya bagi seorang PM, sertifikasi wajib pertama mungkin masih PMP sih, Mas. Ya, makasih Mbak Mutiara. Sekarang saya beralih nih ke Mbak Lina. Gimana menurut Mbak Lina? Saya sepakat sih sama Mutiara, Mas Adar. Jadi benar-benar inilah, maksudnya dari sisi yang masih banyak dicari tetap PMP ya. Maksudnya apalagi di Indonesia gitu memang ACP belum banyak gitu, jadi banyak requirement lowongan pekerjaan itu yang requirement-nya PMP gitu. Terus dari sisi lebih saat ini masih lebih dihargai mana, masih worth it mana, itu memang masih PMP seperti itu, karena dari sisi tingkat kesulitan juga ujiannya jauh gitu ya, PMP masih jauh di atas PMI ACP seperti itu. Tapi memang ya nggak ada salahnya, maksudnya kalau memang merasa PMP terlalu berat seperti itu, kemudian memang bukunya pun lebih tebal, jauh lebih tebal, yang dipelajari lebih banyak seperti itu. Kemudian ya udah memang agile saat ini, apalagi yang perusahaan startup juga udah mulai banyak membutuhkan PM yang mengerti agile gitu. Yang nggak ada salahnya juga untuk coba exam PMI ACP seperti itu sih, karena dari tingkat kesulitan memang lebih mudah. Itu sih, Mas Atta. Ya, makasih Mbak Lina. Jadi secara umum balik lagi ya, apakah ada tujuannya ya? Kalau secara lowongan kerja memang saya juga akui di mana-mana yang dicari biasanya memang PMP/CFPM atau /Prince2. Saya juga jarang lihat sih PMI ACP ya untuk lowongan kerja. Tapi memang berarti karena tuntutannya lebih rendah dibanding PMP, jadi nggak ada salahnya juga kalau kita memulai dari yang kira-kira baby step lah ya, lebih visible gitu. Oke. Ya. Ya, jadi udah dapet tips baru tuh ya. Kalau PMP dulu, PMI ACP, ya jadi bisa consider mau mulai dari mana gitu. Nah, dari perusahaan kadang-kadang memang mengharuskan PMP ya, gitu, karena tender biasanya tuh, tender kualifikasi tenaga ahlinya itu adalah. Tapi saya personally juga mau sharing ya, saya sudah saat ini saya juga ada project dan saya digandeng. Kenapa? Karena projectnya mengharuskan PMP dan PMI ACP. Itu sudah mulai ada ternyata. Ya, orangnya googling, nyari saya di LinkedIn, ketemu saya, kontak saya, alhamdulillah ya akhirnya kita berpartneran lah gitu. Jadi siapa tahu di masa depan yang dicari memang PMI ACP gitu, atau PMP plus PMI ACP gitu. Oke, itu sekedar sharing dari saya. Nah, saya mau nanya kembali nih ya, lebih detail kepada persiapan belajar dari masing-masing. Kalau PMBOK itu kan PMP itu identik dengan PMBOK ya. Jadi biasanya training belajar PMBOK untuk ujian PMP. Tapi kan kalau PMI-ACP ini nggak ada buku. Ini loh bukunya gitu, yang dari PMI. Nah, saya mau nanya nih ke Mbak Lina dulu deh. Apa sih atau gimana nih sumber materi belajar PMI-ACP? Apakah ada buku tertentu atau baca banyak buku atau gimana? Silakan Mbak Lina. Untuk persiapan PMI-ACP ya, jadi pertama saya sama Mutiara training dulu, ikut coachnya, kelasnya Mas Atar ini. 3 hari waktu itu ya Mas Atar ya, 3 hari training, kita lakukan di hari Sabtu ya. Kita lakukan di hari Sabtu, training 3 hari, kemudian belajarnya dari slide trainingnya Mas Atar sendiri. Kemudian yang kedua, saya baca bukunya Mike Griffith ya. Baca bukunya Mike, benar-benar saya baca pelan-pelan ya waktu itu, baca detail lah.
perlahan baca, cukup sekali aja baca bukunya Mike. Kemudian setelah itu saya mulai latihan soal. Gitu sih, latihan soal, soal-soal simulasi gitu, simulator, dari simulator. Itu aja sih, habis itu ya udah langsung daftar, dapat eligibility code dari PMI, kemudian tentukan jadwal exam, ya udah terus exam. Itu aja sih, Mas Atar. Ya, Mbak Lina, sebelum ke Mbak Mutiara, saya mau nanya itu. Jadi yang mau ujian PMI SCP daftar dulu trainingnya Mas Atar ya. Kalian promosi ya Mas ya. Mbak Lina, saya mau nanyakan nih, tadi kan kita belajar menggunakan exam simulator. Mungkin boleh di-sharing nih, exam simulator apa aja yang digunakan, apakah ada yang tertentu atau ada beberapa, gimana Mbak Lina? Aku ini sih pakai Prepcast ya. Prepcast, oke. Betul, Prepcast. Berbayar sih itu lumayan, cuman ya waktu itu kan kita ada tiga orang nih dari kantor entity yang mau ujian gitu. Aku, Mutiara, sama satu orang lagi. Jadi ya udah kita beli, bayarin kantor sih. Jadi ya udah. Gitu. Berapa Mbak Lina waktu itu, kalau boleh tahu? Prepcast itu? Berapa ya? Prepcast kayaknya 3,5 apa ya? Apa tahu 5 juta ya? 3,5 juta? Segituan. Kayaknya segituan ya, 3,5 atau 5 juta gitu. Itu one time bayar? 4 juta. 4 ya? 4 juta, ya. 4 juta. Oke. Itu one time bayar, terus berlakunya cuman 3 bulan. 3 bulan, tapi waktu itu kita karena agak nyantai ya, terus kepotong libur lebaran juga, akhirnya kita perpanjang lagi. Kita perpanjang 2 bulan, kita perpanjang 2 bulan, berbayar lagi. Untuk perpanjang itu $19 untuk sebulan, untuk 2 bulan $29, kayak gitu. Jadi kita perpanjang 2 bulan karena teman kantor ada 1 orang lagi yang mau ujian ini. Gitu. Ini ada orangnya nih. Oh, ada orang. Oke. Siapakah dia? Ya, dia mau ujian juga. Jadi ya udah kita perpanjang 2 bulan sekalian. Itu sih Mas Atar. Terima kasih Mbak Lina. Saya beralih ke Mbak Mutiara. Mbak Mutiara, pertanyaannya sama Mbak Mutiara. Belajarnya, bukunya apa, learning materialnya apa aja waktu itu? Iya, kurang lebih sama, mungkin beda style aja sama Lina. Kalau Lina baca bukunya benar-benar serius baca bukunya, saya kayak baca bukunya, baca buku berlalu aja di MyGriff-nya. Kemudian saya langsung lebih cepat latihan soal kalau saya. Lebih cepat latihan soal, dipandu dengan slide-nya Mas Atar juga. Terima kasih banyak Mas Atar. Karena itu kayaknya udah summary semua hal-hal penting untuk persiapan ujian PMI ACP. Kemudian tapi saya coba beberapa kali latihan soal, sekali latihan soal tuh 40, tapi awal-awal nilainya masih tidak cukup baik lah, nilainya masih 50, masih 60. Sampai akhirnya saya sistemnya itu per bab. Jadi bab 1 dulu dipahamin, latihan soal khusus bab 1, selanjutnya terus-terusan setiap bab. Jadi kalau bab 1 udah lulus, saya baru maju ke bab berikutnya dan seterusnya. Habis itu baru Prepcast latihan 120 soal. 120 soal kita ada 4 kali ujian. Jadi once sudah keempat dan nilainya di atas rata-rata, ya udah kita bulat untuk maju ujian. Selain mengejar target supaya hamil Lina tidak semakin besar ketika itu. Ya, jadi sebenarnya pola belajarnya hampir sama. Jadi belajar teori, kemudian latihan soal, di mana mungkin Mbak Mutiara cenderung lebih banyak di soal ya, gitu. Betul. Teori tetap dipelajari juga kan ya Mbak Mutiara ya, bukan berarti langsung. Oh iya. Khususnya setelah review soal
kalau kita selesai mengerjakan soal dan pasti sempat salah-salah ketika review soal, kita cari teorinya dari jawaban yang kita salah tuh apa, itu membantu sih, sangat membantu. Ya. Jadi sebenarnya ini cara belajarnya kayak cara belajar agile juga ya. Agile itu kan iteration ya, Mbak Mutiara, Mbak Lina ya, iteration. Iya, betul. Fase pertama masih banyak yang salah, inspect and adapt, gitu ya. Katanya Pak Amin tuh inspect and adapt gitu. Kita inspect nih mana yang salah, kita belajar lagi, kita ngulang lagi terus gitu kan ya. Dan secara mental juga dari bab 1 dari cara pindah ke bab 2 gitu. Nah, per domain. Ya, domain ya. Tadi bab yang dimaksud tadi domain ya, Mbak. Iya. Ya, domain dari PMIC ada 7 kalau nggak salah ya. Jadi ada value driven. Iya, betul, ada 7. Iya. Ya. Jadi buat teman-teman nih yang mau mempersiapkan gitu ya. Jadi kalau di PMBOK 6 paling enggak ya, itu kan ada 10 knowledge area dari integration sampai stakeholders. Nah, kalau di PMACP itu disebutnya dengan domain gitu, ada 7 domain. Gitu, 7 domain, dan 7 domain itulah yang memang dipelajari oleh Mbak Mutiara, Mbak Lina, dan step by step lah dari yang 1 sampai yang terakhir. Di mana setahu saya domain kedua, ketiga gitu ya, atau 3 domain pertama itu yang paling banyak keluar di ujian. Betul nggak sih Mbak Lina dan Mbak Mutiara ketika berhadapan dengan soal-soal seperti itu ya? Betul banget. Domain 1, 2, 3 lah itu paling banyak dominan soalnya. Nah, menguasai soal. Sebelum kita bahas mengenai soal-soal, saya mau nanya dulu nih, karena kan ada yang bilang agile itu adalah pola pikir, ya kan? Banyak hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang kita sudah pelajari ketika belajar PMP, betul nggak sih? Nah, bagaimana? Karena misalkan waktu belajar PMP ada namanya change request, ya kan? Kita dikasih pola pikirnya oleh PMP bahwa harus prosedural sekali gitu. Nah, mereka yang ber-PMP kemudian mau ngambil ujian PMACP, tentu kan akan akan merestart kembali nih ya pola pikirnya. Nah, mungkin Mbak Lina dulu boleh ceritakan apakah hal tersebut dialami dan bagaimana meng-overcoming-nya. Silakan Mbak Lina. Iya, sebenarnya ini ya, kita memang belajar mindset ya agile itu. Jadi benar-benar nih waktu belajar ACP, PMP-nya, ilmu PMP-nya benar-benar mesti ditaruh dulu gitu, jangan dicampur-campur gitu, karena kalau dicampur-campur akan jadi mess up gitulah, jadi berantakan gitu. Jadi waktu belajar PMP, waktu belajar ACP ya ilmu PMP-nya ditaruh dulu istilahnya, jangan ikut aduin gitu, karena akan berbeda gitu, pendekatannya berbeda. Jadi mindsetnya, pola pikirnya harus agile, jadi harus benar-benar pas belajar ACP ya tempatkan posisi kita ada di situ gitu, jadi jangan ditabrakin gitu, nggak ketemu gitu nanti istilahnya gitu sih Mas Atar, karena memang berbeda gitu ya pendekatannya. Oke, makasih Mbak Lina. Gimana dengan Mbak Mutiara? Hal yang sama apakah dialami? Iya, emang sedikit menantang karena kontradiktif ya, Mas Atar. Beberapa poinnya kontradiktif. Coba ya sama sih kurang lebih kayak Lina, harus ngosongin gelas dulu deh. Soalnya kalau nggak dikosongin gelasnya luber gitu kan, penuh gitu. Malah nggak dapat ilmunya. Jadi mau nggak mau harus dikosongin dulu gelasnya, kita isi ilmu dengan ilmunya agile. Untuk mengerjakan ujian pun juga yang paling penting tuh pemahaman. Jadi sama sekali mostly nggak ada teori yang mewajibkan kita untuk menghafal. Jadi benar-benar semuanya itu berdasarkan pemahaman kita akan agile-nya, pemahaman atas framework agile-nya itu seperti apa. Jadi ya benar-benar harus ngosongin dulu, baik ngosongin ya dari sisi PMP, dari sisi waterfall, maupun ngosongin dari sisi pekerjaan kita sehari-hari, karena
kadang-kadang di pekerjaan sehari-hari memang tidak masuk di waterfall, tidak masuk di agile, kadang-kadang kita juga berdasarkan culture mungkin. Jadi semuanya harus kita kesampingkan dulu untuk supaya bisa nyerap, ngerti, kemudian bisa mengaplikasikannya ke soal untuk agile-nya sendiri gitu. Ya, makasih Mbak Mutiara, makasih Mbak Lina. Jadi tips satu lagi nih ya dari teman-teman, jadi dikosongkan dulu. Jadi gelasnya dikosongkan dulu, jangan menghadapi soal dengan bawa gaya atau cara menjawab pendekatan PMP, karena nanti akan tadi Mbak Mutiara bilang kontradiktif ya, bertabrakan gitu. Jadi itu salah satu tips yang menurut saya sangat useful sekali ya gitu. Jadi ditaruh dulu lah, dipindahin dulu gitu ya. Apa yang dipelajari dari PMP gitu. Oke, lanjut ya. Saya mau nanya ke Mbak Mutiara. Mbak Mutiara, total berapa lama nih dari hari pertama belajar, katakanlah ya, sampai ke ujian tuh total berapa lama? Ya, awalnya training 3 hari kan, tiga hari ya Mas ya, training kita. Tapi setelah training itu cukup lama absen lah untuk belajar lagi teorinya. Sebetulnya kalau intensitas belajar yang benar-benar ngadepin buku mungkin sekitar 4-6 minggu sih Mas. Benar-benar intens baca per domain, kemudian latihan soal, itu total sepertinya 4-6 minggu. Ya sekitar 4-6 minggu lah intensitasnya. Pas PMP berapa lama Mbak Mutiara? Pas PMP kebetulan saya juga sekitar 2 bulanan. Oh, PMP nyiapin 2 bulan saja? Itu tergolong cepat sekali. Karena waktu itu mepet udah hampir angus eligible-nya. The power of kepepet. Jadi mau nggak mau 2 bulan. Betul, power of kepepet, Mas. Oke. Luar biasa nih ya, jadi cepat sekali dan alhamdulillah lulus dua-duanya. Oke, dari Mbak Mutiara saya beralih ke Mbak Lina. Mbak Lina boleh share juga berapa lama nih persiapan ujiannya Mbak Lina? Persiapan PMI-ACP ini saya sebenarnya yang lama tuh baca bukunya justru. Beda sama Mutiara. Mutiara kan bacanya cepat gitu. Kalau aku dari dulu kalau baca buku tuh sekali tapi dalam gitu sampai detail tuh aku harus paham banget gitu. Dari dulu tuh aku metode belajarnya kayak gitu. Jadi memang lama gitu ya. Apalagi aku masih dalam kondisi hamil muda waktu awal-awal Februari Maret itu ya, masih hamil muda. Jadi pelan-pelan gitu, makin pelan gitu. Dan waktu itu memang nggak terlalu forsir gitu, nggak terlalu forsir sampai kayak PMP dulu, persiapan PMP dulu kan sampai tidur malam-malam gitu ya. Kalau ini ACP ini aku nggak mau kayak gitu, jadi aku benar-benar belajarnya ya weekend doang gitu. Kalau pas nganggur gitu baru baca gitu, meskipun pelan-pelan tapi aku bilang ke Mutiara, aku pelan-pelan ya gitu, aku nggak mau forsir, jadi perlahan aja gitu, sesempatnya baca ya baca gitu. Jadi ya pelan-pelan, jadi dari Maret kayaknya ya, Maret, April, Mei, Juni gitu ya, 3 bulan baca buku sama latihan soalnya gitu sih. Ya, jadi 3 bulanan. Mbak Lina, jadi kalau boleh saya pahami, Mbak Lina ini sekarang lagi hamil dong ya? Betul. Jadi, betul. Sekarang 8 bulan, pas bulan lalu pas ujian hamil 7 bulan. Luar biasa. Ini jadi anaknya ini udah punya agile mindset nih. Iya betul Mas Atar. Oke, nanti mungkin sekali lagi sebelum saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, saya ingatin pada teman-teman yang hadir di malam hari ini ya, terima kasih sudah pada datang. Jangan lupa ya, teman-teman boleh menanyakan segala hal berkaitan dengan persiapan ujian PMI-ACP kepada mereka berdua.
silakan tulis di chatnya ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita bisa lontarkan langsung dijawab oleh Mbak Mutiara maupun Mbak Lina yang memang baru aja lulus tanggal 2 Juli kemarin. Gitu. Oke, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, saya akan lanjut ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari berikutnya adalah boleh dicerita nggak secara nggak apa-apa agak panjang ya pengalaman dari Mbak Mutiara ketika mempersiapkan ujian gitu. Jadi maksudnya adalah apakah ada cerita unik atau menarik gitu selama ujian atau selama persiapan, misalkan ada project yang lagi sulit banget, terus juga mesti belajar, ya kan bagaimana bagi waktunya. Mungkin Mbak Mutiara boleh cerita nih, ya, pengalaman menarik ketika menyiapkan ujian ini. Silakan Mbak. Oke, ya mungkin kalau di saya sih challenge-nya ya betul Mas Atar. Jadi project nggak bisa ditinggalin. Jadi project lagi intens banget dan nggak satu project yang saya handle, ada beberapa project juga intens, ada beberapa project event yang isu dan harus ngebagi waktu antara tetap kerja sama malamnya misalnya selesai kerja, malamnya harus fokus lagi untuk latihan soal atau ngebaca materi. Itu challenge terbesar sih, memang harus ada yang dikorbanin lah, mengorbanin waktu lebih untuk mempersiapkan ujian. Itu salah satu challenge terbesar lah untuk persiapan ujian PMACP ini. Ya, terima kasih Mbak Mutiara. Jadi lebih karena pembagian waktu dan pembagian energinya ya Mbak Mutiara ya. Betul. Juga belajar. Nah, mungkin Mbak Lina, saya rasa saya juga ya dalam kondisi hamil gitu kan ya, tentu dalam kondisi hamil ada kondisi yang berbeda, nggak normal gitu kan ya, yang harus dijalani oleh Mbak Lina. Mungkin Mbak Lina boleh ceritakan ya pengalaman kemarin bagaimana, cerita menarik gitu ya selama Mbak Lina mempersiapkan. Silakan Mbak. Ya. Ya sih sebenarnya kemarin selain hamil ya, jadi pas hamil ini juga aku benar-benar komit mau jaga gitu ya, pengen, maksudnya nggak mau forsir, nggak mau tidur terlalu malam gitu ya, istirahat cukup gitu kan, terus nggak bisa duduk terlalu lama juga gitu kan waktu belajar gitu. Jadi ya itu satu kondisi. Terus yang agak menarik itu memang di menjelang waktu ujian itu malah aku sekeluarga, suami sama anak kena COVID gitu, terpapar COVID-19 gitu. Jadi waktu itu aku, Mutiara sama satu teman lagi di kantor itu udah menentukan jadwal ujian gitu. Kita mau ujian bareng. Kita udah book tanggalnya barengan, waktunya barengan gitu kan, bertiga gitu. Karena waktu itu udah sama-sama siap semua gitu. Kita exam simulatornya udah nilainya udah bagus lah, udah 80-an ke atas. Kita langsung book karena takut kehabisan seat gitu ya. Jadi kita udah book tanggal, udah bayar. Terus itu kita set udah di tanggal 2 Juli gitu kan. Di tanggal 2 Juli kita mau ujian, tapi suamiku terkonfirmasi positif COVID itu di tanggal 13 Juni gitu. 13 Juni, terus kita swab sekeluarga, ternyata cuman suamiku doang gitu yang positif gitu, itu masih aman gitu kan. Tapi 2 hari setelahnya anakku juga positif gitu, positif COVID. Terus karena aku dalam kondisi hamil ya, jadi banyak teman-teman gitu, keluarga yang nyuruh aku keluar dari rumah gitu, jadi untuk ngungsi gitu. Ngungsi, bingung kan ngungsi di mana, akhirnya ya udah Mutiara nih baik hati meminjamkan apartemennya gitu. Dia pindah ke rumah teman aku
Kemudian aku ke apartemennya Mutiara itu di tanggal 15 atau 16 ya, 16 Juni. Kemudian saya masih negatif nih, jadi masih aman aja gitu. Jadi di apartemennya Mutiara gitu, saya sendirian gitu juga tetap aja belajar gitu. Tahu-tahu hari Senin saya PCR swab, kemudian itu tanggal 21 ya, 21 Juni ternyata saya dinyatakan positif gitu. Jadi saya ternyata udah terpapar juga di tanggal 21 Juni itu. Akhirnya udah bingung kan, saya balik ke rumah, ya terus udah deg-degan juga, ini gimana nih tanggal 2, apakah aku udah negatif atau belum gitu. Sebenarnya dari secara kesiapan nih udah siap banget, tapi gimana lagi kalau masih positif gitu kan. Padahal syarat kita bisa ujian itu masuk ke tes centernya itu harus swab antigen gitu. Swab antigennya harus negatif gitu. Nah kalau aku masih positif gimana nih gitu kan? Nggak mungkin juga. Sedangkan kalau aku reschedule jadwal ujiannya, mundurin, itu akan kena sekitar $70 gitu kan ya. Sebenarnya ya itu masih bingung juga ini, reschedule nggak. Akhirnya tapi ya puji Tuhan tanggal 29 itu aku PCR swab di 29 Juni sekeluarga, akhirnya udah dinyatakan negatif gitu sih. Saya sempat maksudnya khawatir juga nih, mepet banget kan itu, maksudnya saya udah terkonfirmasi positifnya di tanggal 21, ke 29 itu baru seminggu gitu. Cuman aku ngerasa ya udah ada gejala tuh sejak tanggal 16 kan, jadi udah 2 minggu tuh kalau 16 ke 29 gitu. Jadi ya udah akhirnya sekeluarga, saya, suami dan anak PCR di tanggal 29, kemudian hasilnya keluar negatif, ya udah akhirnya tetap ujian di tanggal 2 gitu. Kalau enggak itu positif ya bakal geser reschedule ujiannya gitu sih. Itu deg-degan banget itu detik-detik menjelang ujian itu, benar-benar itu sih Mas Atar, menarik banget. Mbak Lina, ini teman-teman sekalian, adrenalinnya ini nih Mas. Ya, luar biasa nih ya. Jadi bukan perjuangan mudah ya. Kalau kita sakit flu biasa gitu kan ya kebetulan ada excuse nih nggak ujian gitu kan. Ini nggak main-main ini. Ini COVID sekeluarga pula. Ini bukan challenge yang biasa ini. Jadi buat teman-teman sekalian ini bisa kita contoh ya, Mbak Mutiara dan Mbak Lina lagi hamil, kemudian positif COVID, tapi tetap komit dengan plan besarnya, yaitu ngambil PMACP, dan alhamdulillah juga COVID-nya negatif, keluarga juga alhamdulillah survive semuanya, dan juga hadiah terindahnya adalah PMACP lulus gitu. Jadi saya mau kasih plus ya buat Mbak Lina dan Mbak Mutiara tentunya ya, karena luar biasa perjuangannya melewati berbagai macam challenge dan terus komit dalam dalam rencananya gitu. Oke, nah ini sudah ada pertanyaan nih dari salah satu audiens ya. Mungkin boleh di unmute video maupun audionya Sindita Aulia nih, dari kita kenalan juga. Selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, panggilannya dengan siapa nih Mbak? Cindy. Mbak Cindy. Selamat malam Mbak Cindy. Apa kabarnya Mbak? Baik Mas Atar. Apa kabar Mas? Baik juga, alhamdulillah. Senang ketemu atau kenalan dengan Mbak Cindy. Oke Mbak Cindy, boleh dibacakan kembali nih pertanyaannya untuk diajukan kepada Mbak Mutiara maupun Mbak Lina. Halo Mbak Mutiara, Mbak Lina. Mungkin Mas Atar juga aku mau kasih tahu mau ngobrolin juga sih. Jadi
Mbak Lina dan Mbak Mutiara ini salah satu mentorku juga sih sebenarnya di kantor aku juga di NTTIS, kantor juga kita. Nah, jadi Mbak Mutiara kan sama Mbak Lina udah lulus ujian PMICP nih. Nah, kemudian aku juga pengen tahu sih kriteria dari soal-soal ujian PMICP itu kayak gimana gitu. Apakah aku kan sekarang lagi belajar PMP, jadi adalah gambaran aku nih soal-soal dari ujian PMP. Nah, apakah Lina dan Mbak Lina dan Mbak Mutiara mungkin ngerti ya maksud aku ya. Jadi tipe soal PMP itu gimana sih? Terus kira-kira tipenya kayak gimana? Terus apakah ada esai? Apakah hanya pilihan ganda? Kemudian contoh soalnya tuh satu aja gitu. Ada nggak ya Mas ingat? Kemudian dia tuh ada korelasinya dengan project knowledge di PM buka? Itu aja sih yang aku mau tanyain, Mas Atar, Mbak Lina dan Mbak Mutiara. Ya, silakan nih, siapa duluan mau jawab? Ya, siapa Lin? Ya, lu dulu. Terima kasih Mbak Sindita pertanyaannya. Luar biasa, cukup banyak ya tadi pertanyaannya. Oke, kriteria soal gitu ya, karakter soal mungkin ya, karakter soal karakter soal PMP dan PMICP. Sebetulnya ada satu kesamaan sih, karakter soal baik dari PMP maupun PMICP sama-sama soalnya itu menuntut kita untuk memahami framework-nya. Jadi kalau PMP berarti kita harus memahami framework-nya PMBOK. Ketika PMICP kita harus benar-benar memahami framework-nya Agile sebagai dasar ujian ini. Jadi kalau kamu belajar PMP yang benar-benar harus kamu pahami ya kerangkanya PMBOK itu sendiri. Sedangkan kalau PMICP ya kerangkanya dari Agile itu sendiri. Jadi sebetulnya sangat sedikit yang namanya hafalan. Mungkin kalau di PMP masih beberapa masih ada soal yang keluar lah tentang hafalan. Mungkin kalau di PMP ada ITTO itu mungkin masih bisa korelasi lah. Tapi kalau PMICP dari 120 soal saya pikir hampir 85-90% itu studi kasus. Jadi kita benar-benar dihadapin dengan studi kasusnya, kita disuruh memilih peran kita sebagai apa, dan yang ditanyakan kita akan melakukan apa. Dan untuk menjawab soal tipe-tipe seperti ini, satu-satunya cara adalah kita benar-benar harus memahami framework yang kita pelajarin. Kalau PMICP ya frameworknya Agile, kalau PMP ya frameworknya si PMBOK, 10 knowledge area itu. Jadi mau nggak mau yang harus untuk lulus ujian wajib untuk benar-benar ngelotok di otak itu adalah konsepnya, konsep PMP, konsep Agile. Jadi ketika kita udah paham cara kerjanya, toolsnya, tekniknya, ya soal apapun insya Allah bisa dijawab sih. Gitu. Jadi lebih ke banyak kayak soal cerita gitu ya, Mbak Mutiara ya? Betul. Khususnya kalau PMP soal ceritanya sangat panjang sekali, sangat tricky sekali. Jadi tapi kalau kamu udah paham terhadap karakternya, kerangka pemikiran dari PMBOK itu sendiri, insya Allah bisa ngejawab soalnya sih. Mungkin bisa ditambahin, Lin? Ya, nambahin dikit aja sih. Semuanya soalnya pilihan ganda ya. Kalau PMP itu 200 soal, 4 jam waktunya. Kalau ACP itu 120 soal, waktunya 3 jam gitu loh. Jadi soalnya soal cerita semua, pilihan ganda semua ya. Terus ya benar yang tadi dibilang Mutiara gitu, use case semua gitu. Jadi soalnya menempatkan jadi as a Scrum Master gitu, you are on this situation gitu. Terus what is your best decision gitu. Jadi benar-benar
soalnya tuh use case gitu, nggak ada yang hafalan ya. Kalau memang ACP memang benar-benar nggak ada yang soal pendek gitu tuh hampir nggak ada gitu, dan nggak ada calculation juga, nggak ada hitungan atau rumus-rumus gitu. Tapi kalau PMP ada gitu, PMP benar-benar rumus itu ada yang keluar gitu, hitung-hitungan tetap ada yang keluar gitu. Jadi ada yang mesti dihafal juga kalau PMP. Nah kalau ACP ini benar-benar pure apa ya, use case gitu, jadi konsep gitu sih. Itu aja sih bedanya. Oke. Mungkin saya boleh tambahkan pertanyaan ya terkait pertanyaan dari Mbak Cindy. Mungkin biar lebih spesifik juga buat teman-teman yang emang berencana ngambil PMBCP, kira-kira jargon atau keywords apa yang sering muncul di dalam soal? Misalnya, kan kita kenal di EJA itu namanya sprint, ada juga namanya user story, ya kan, ada namanya daily stand up, segala macam jargon-jargon. Nah, sering muncul jargon apa ya Mbak Lina maupun Mbak Mutiara temukan ketika ujian kemarin? Di soal ujiannya ya, Mas? Ya, di soal ujian. Di soal ujian sih banyaknya ini sih, in the middle of the sprint gitu ya, in the middle of a sprint gitu. Jadi itu banyak. Terus jadi menempatkan role juga as apa ya, as Scrum Master atau as product owner gitu, atau as developer gitu, itu juga banyak. Kemudian apa lagi ya? Apalagi ya, Mutiara? Mungkin bisa ditambahin? Ya, rata-rata studi kasusnya itu in the middle of iteration. Itu mungkin ada 20-30 soal yang menanyakan in the middle of iteration kalau ada request baru dari customer gitu. There is new request or there is new requirement dari user gitu. Dan kita sebagai Scrum Master atau Product Owner decision-nya seperti apa. Jadi rata-rata menempatkan role kita sebagai apa, dan yang ditanya adalah keputusan yang paling tepat itu seperti apa. Oke. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Memang kita nggak hanya sekedar berposisi menjadi Scrum Master, tapi tempatkan posisi kita sebagai product owner maupun sebagai developer. Dan makanya pemahaman terhadap apa tadi saya Mbak Mutiara, itu harus sangat solid. Yeah. Berarti Mbak Mutiara dan Mbak Lina, kalau tadi juga diungkapkan mengenai konsep sprint, berarti konsep sprint ini juga harus dipahamin ya, apa yang boleh dilakukan selama sprint, apa yang tidak boleh, gitu. Itu sangat relevan berarti ya untuk menyiapkan pemahaman tersebut untuk ujian. Iya, relevan banget. Betul Mas Atar. Oke. Ya mungkin Mbak Cindy, apakah sudah cukup mencerahkan nih cerita atau point of view dari Mbak Lina maupun Mbak Mutiara? Iya, udah cukup menjelaskan sih Mas. Jadi udah ada gambaran nih kira-kira ujian PMICP soalnya kayak gimana gitu. Ya, okay. Terima kasih Mbak Lina, Mbak Mutiara. Terima kasih. Oke, saya masih ada beberapa pertanyaan buat Mbak Mutiara dan Mbak Lina. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, monggo loh ya, seperti Mbak Cindy, jangan segan-segan. Kesempatan emas nih, ada 2 langsung narasumber yang baru lulus ujian. Oke, saya mau colek sedikit nih ke Mbak Lina, ada pertanyaan nih terkait, ya memang challenge Mbak Lina menurut saya lumayan kompleks loh ya, ketika di tengah-tengah persiapan ujian. Apa yang membuat Mbak Lina nih tetap komit untuk tetap ujian di tanggal 2 Juni? Misalnya kan bisa aja excuse ya, gue kan udah sakit, hamil pula, segudang excuse lah. Tapi apa yang membuat komit nih? Karena ya saya juga harus akuin, teman-teman juga namanya belajar naik turun kan. Tapi apa yang akhirnya mau tahu gue harus ujian tetap tanggal 2 Juni? Ya sebenarnya apa ya, komitmen sih Mas.
Jadi ya menurut saya sih kalau kita mau nyari excuse tuh banyak ya, maksudnya mau cari apa ya alasan lagi hamil lah, lagi sibuk lah, banyak project lah, atau memang lagi sakit lah, gitu-gitu tuh ya banyak aja gitu kalau kita mau cari excuse gitu. Cuman ya prinsip saya sih komitmen itu penting sih sama progres gitu. Jadi komitmen buat tujuan akhir saya kan ini ya memang lulus PMI ACP gitu kan. Jadi untuk ke sana tuh saya mesti set milestone gitu. Apa sih yang pertama? Oke, training dulu gitu. Yang kedua oke, baca buku ini gitu. Bukunya Mike gitu. Kemudian target exam simulatornya harus minimal 3 kali gitu dalam terus skornya juga di atas 80 gitu. Kemudian baru ujian gitu kan. Nah, kemarin kalau PMP itu aku persiapannya benar-benar forsir gitu ya. Jadi PMP itu aku bacanya waktunya di kereta. Di kereta waktu itu masih belum ada WFH ya, jadi masih tiap hari ke kantor gitu. Jadi aku komit aku harus baca buku PMP pas di kereta gitu. Pas di kereta biasa aku KRL gitu ya, dari BSD ke kantor ke Kuningan itu mainin HP gitu kan, terus ngeliat IG, ngeliat Facebook gitu kan. Aku komit, aku hapus nih IG sama Facebook sama pokoknya sosial media itu aku delete dulu, temporary delete ya, delete sampai aku lulus ujian PMP. Waktu itu aku komit gitu, jadi benar-benar komitmen ke diri sendiri gitu, karena menurut aku challenge terbesar itu mengalahkan diri sendiri ya, mengalahkan ego diri sendiri gitu. Jadi aku komit waktu itu juga kayak gitu. Nah kalau ACP ini aku komitnya aku nggak usah forsir karena aku dalam kondisi hamil gitu ya. Jadi aku tetap tidur on time gitu ya, kerjaan project juga tetap jalan gitu ya, nggak mau forsir gitu. Cuman aku set target juga nggak yang terlalu over commit gitu kan. Aku malah lebih lama kan, maksudnya baca bukunya pelan-pelan gitu-gitu. Tapi aku komit aku mau kurangin screen time juga gitu. Jadi waktu di rumah WFH kan, kantor kita masih full WFH, jadi aku komit kan nggak ke kantor gitu, maksudnya at least waktu perjalanan ke kantor ini bisa aku pakai buat baca buku gitu, walaupun pelan-pelan tapi at least berprogres gitu. Jadi nggak forsir, nggak terlalu over commit juga gitu, tapi aku udah set jadwal bulan Juni aku mau ujian ACP gitu. Jadi waktu itu Mutiara set targetnya di April kayaknya ya, di April dia mau ujian. Terus aku bilang juga ke Mutiara, aku nggak mau forsir gitu, aku nggak mau terlalu over commit, jadi aku maunya ujian di Juni aja gitu. Juni itu benar-benar waktu itu prepcast kita tuh 3 bulan Mas. Jadi kita aktifin di Maret ya, di Maret. Terus Juni itu benar-benar akhir prepcast-nya selesai 3 bulan gitu, which is mepet banget gitu kan. Cuman ya nggak apa-apa, aku tetap set target di Juni. Terus ya udah agak geser dikit kan kita ujiannya di 2 Juli kayak gitu sih, karena ya mundur semingguan karena kita waktu itu booknya memang agak mepet ya, kurang 2 minggu sebelum ujian kita book. Kemudian aku pas ya untungnya pas nggak
nggak di Juni juga. Kalau di Juni mungkin aku masih positif COVID gitu kan. Jadi ya inilah memang udah diatur gitulah apa sama yang di atas gitu ya, praise God juga gitu sih Mas. Jadi ya komitmen itu paling utama sih, komitmen ke diri sendiri. Ya, jadi memang kalau di Scrum ya, teman sekalian itu salah satu value-nya Scrum adalah komitmen. Jadi memang sudah juga oleh Mbak Lina komitmen untuk ke ujian. Nah, saya mau masuk ke pertanyaan berikutnya terkait ujian sih, gitu ya. Terkait ujian. Kan menghadapi sekian 100 soal. Ada tips and trick nggak nih? Mungkin dari Mbak Mutiara dulu. Tips and trick-nya apa nih ketika ujian? Apakah ada teknik-teknik atau yang Mbak Mutiara hadapi? Iya, tips and trick mengerjakan soal. Kalau saya sih, saya manage waktu sih kalau saya. Jadi 120 soal dibagi 3 jam. Saya manage waktu, satu soal itu tidak lebih dari 1,5 menit. Kemudian soal yang nggak yakin ya ditandain, jadi bisa kita review ketika sudah selesai mengerjakan soal. Jadi sebenarnya tips and triknya basic sih Mas, kalau saya manage soal takutnya kalau kita mikirin lebih dari 1,5 menit, tahu-tahu waktu udah habis, kita belum menjawab seluruh pertanyaan gitu kan. Jadi saya kasih target setiap per 10 soal itu tidak lebih dari 15 menit mengerjakan soalnya untuk tips and triknya. Kemudian yang kedua, reviewnya juga tidak semuanya saya tandain, jadi benar-benar yang gambling yang benar-benar saya masih agak ragu doang yang saya tandain. Jadi ketika selesai 120 soal, back to review juga cuma beberapa soal aja yang saya review untuk saya cek ulang lagi apakah saya yakin sama jawaban saya gitu. Ya. Begitu sih Mas Atar. Ya. Makasih Mbak Mutiara. Bagaimana Mbak Lina nih? Apakah ada tips and trick menghadapi ujian? Iya sebenarnya tips and trick ya benar Mutiara sih, manage waktu gitu. Cuman saya pun kemarin pas di PMI ACP itu manage waktunya, waduh kacau balau gitu karena dari 120 soal itu saya terlalu nyantai di awal Mas. Jadi saya nggak selesai sekitar 12 sampai 13 soal di akhir. Jadi benar-benar 12 soal saya tidak terjawab, itu langsung 0 itu kayaknya nilainya. Dan itu kalau PMP saya udah pasti nggak lulus gitu, padahal dulu PMP itu 200 soal, waktunya 4 jam pun saya selesai semua gitu, jadi sempat review juga ini PMP gitu kan, padahal waktunya lebih singkat kan. Nah sedangkan kemarin ACP ini benar-benar saya ini sih di awal terlalu lambat gitu ya, baca soalnya pelan-pelan, agak nyantai gitu ya, karena mungkin juga ngerasanya pas simulasi tuh saya selalu selesai gitu 120 soal gitu, sedangkan pas di examnya 12 soal tidak terjawab. Jadi ya buat teman-teman yang lagi prepare ya mesti manage waktu lebih baik lah gitu sih. Jangan sampai nggak selesai gitu, karena memang sebenarnya soalnya nggak terlalu panjang dan nggak setricky PMP gitu sih Mas Atar. Ya, jadi Mbak Lina itu ada 12 soal yang nggak dijawab. Betul ya Mbak Lina? Iya, soal yang nggak dijawab, nggak saya jawab karena nggak selesai itu sekitar 12 soal. Wow. Gitu. Dan lulus ya? Dan lulus. Makanya saya juga waktu keluar juga nanya ke Mutiara sama satu teman saya itu, lulus nggak sih? Kok tulisannya congratulations gitu? Saya udah siap-siap ini nih apa nggak lulus gitu. Kalau itu PMP saya udah kemungkinan besar nggak lulus sih gitu. Masih lulus lah, tadi tulisannya apa? Oh congratulations ya gitu. Jadi ya udah. Karena nggak mungkin Mbak Lina, congratulations you have failed tuh nggak ada gitu. Iya benar sih Mas. Iya, congratulations you earn PMI ACP gitu sih, saya juga
wah bener nggak ini, setengah nggak percaya gitu Mas. Oke, tanya ke Mbak Mutiara nih, Mbak Mutiara, pada saat ujian, yang banyak keluar tuh materi yang mana? Ya, untuk PMICP tadi Mas, domain 1, 2, 3 itu mostly keluarnya dari sana semua. Jadi hampir sebagian besar soal studi kasus juga itu benar-benar value driven delivery, framework, role itu hampir menguasai semua soal sih. Jadi kalau seandainya teman-teman menguasai domain 1 sampai domain 3, saya yakin minimal 60 sampai 70% soal udah kejawab. Oke, tips luar biasa nih dari Mbak Mutiara. Mbak Lina sendiri bagaimana pengalaman? Apakah mirip juga bahwa yang keluar memang dari 3 domain pertama atau bagaimana? Iya, ya betul sih. Maksudnya memang mostly soal kan persentasenya dari paling banyak domain 1, 2, 3 lah ya. 1, 2, 3 itu memang paling banyak. Jadi ya ya mesti paham banget gitu aja framework, aja principles, domain driven delivery, value driven delivery itu mesti konsep banget sih itu. Mostly soal dari sana. Oke, buat teman-teman mungkin yang masih belum familiar dengan domain, jadi ada 7 domain ya di ujian PMICP. Yang pertama itu adalah Agile Principles and Mindset. Domain kedua adalah Value Driven Delivery. Domain ketiga Stakeholder Engagement. Domain keempat Team Performance. Domain kelima Adaptive Planning. Domain keenam Problem Detection and Resolution. Dan terakhir domain ketujuh adalah Continuous Improvement, di mana menurut Mbak Lina dan Mbak Mutiara, 3 domain pertama itu yang paling banyak. Gitu aja, Principles and Mindset, Value Driven Delivery, dan Stakeholder Engagement. Nah, saya mau menanyakan nih, Mbak Lina dan Mbak Mutiara. Kan metode Agile itu banyak ya, ada Scrum, ada macam-macam lah gitu. Apakah muncul soal di luar Scrum? Misalkan mengenai crystal clear, misalkan mengenai programming, maupun metode-metode lain. Muncul Mas. Muncul. Kebanyakan sih Scrum, Extreme Programming, dan Kanban ya menurut saya ya. 3 itu sih. 3 itu. Ya, betul. XP, Kanban, Scrum. XP, Kanban, sama Scrum. Oke. Boleh tanya nggak saya nih? Ya, atau Mbak Lina mau Mbak Mutiara, Mas, nggak? Kalau Scrum, oke lah, kita lumayan familiar lah. Kalau Extreme Programming, soal apa yang keluar? Kenapa, Mas? Kalau mengenai Extreme Programming, yang keluar tuh soal kayak gitu. Sama, Mas. Studi kasus juga. Jadi as development team, kemudian prinsip-prinsipnya XP. Terus kalau Kanban tentang limited WIP seperti itu. Kemudian juga ciri-ciri khas Kanban itu seperti apa? Yang gitu sih soalnya. Oke. Yang saya ingat. Makasih Mbak Mutiara. Sekarang bagaimana dengan Mbak Lina nih? Ya, kalau Extreme Programming itu kebanyakan tentang ini ya, continuous improvement, terus loop yang cepat itu ya, Extreme Programming, Pair Programming, kemudian kalau Kanban, benar Mutiara, itu limiting work in progress, kemudian throughput gitu, naikin throughput kayak gitu sih. Semuanya tapi memang use case ya, maksudnya jadi soalnya benar-benar ke situasional, soal cerita kayak gitu sih. Oke, jadi itu tips yang sangat bagus sekali nih, bahwa yang keluar selain Scrum ada Kanban, ada juga Extreme Programming gitu. Dan mungkin juga saya informasikan kepada teman-teman semua, kenapa PMICP itu berbeda dengan sertifikasi Scrum. Karena kalau Scrum itu biasanya orang mengambil PSM, Professional Scrum Master, atau CSM, Certified Scrum Master.
Kalau mengambil sertifikasi Scrum, berarti ujiannya tentu mengenai Scrum, gitu. Ya kan, which is membahas Scrum Framework, ada 3 roles, 5 event, 3 artifact. Kalau kita ambil PMI ACP, praktis kita belajar nggak hanya Scrum, kita belajar metode-metode lain, gitu. Which is juga kita belajar Agile Mindset. Di Scrum itu nggak keluar Agile Mindset, gitu. Jadi ACP itu secara scope lebih luas dibanding sertifikasi related dengan Scrum, gitu. Ya, oke. Jadi ini luar biasa ya dari Mbak Lina maupun Mbak Mutiara. Saya masih ada beberapa pertanyaan, mungkin kurang lebih maksimal 10 sampai 15 menit lagi kita selesai. Teman-teman, saya ingatkan apabila ada pertanyaan, monggo ya untuk ditulis di chat-nya. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya nih ya. Test center-nya di mana kemarin, Mbak Lina maupun Mbak Mutiara? Mungkin Iya, kita di gedung Asaba, Mas, di Ebenezer Building ya, di Asaba, Setiabudi. Setiabudi ya. Kenapa milih di sana, Mbak Lina? Sebenarnya kita ada 2 pilihan ya, yang satu di gedung Setiabudi One-nya, yang satunya di Asaba itu, gitu kan, karena itu benar-benar di tengah ya, karena kan di Setiabudi kita aku dari BSD, Mutiara dari Bintaro, terus satu teman lagi itu dari mana ya? Tebet, Basura. Basura ya, di Basura gitu. Jadi kita ngumpul di tengah di Kuningan karena kan kantor kita juga di Kuningan gitu kan. Jadi ya udah. Terus saya sih sempat sebenarnya nyari-nyari juga Mas yang test center yang di dekat-dekat BSD gitu kan. Di Gading Serpong, di Alam Sutra. Tapi nggak tahu kenapa ya PMI ACP ini nggak dibuka gitu tesnya yang di Alam Sutra maupun di Gading Serpong gitu. Jadi ya mau nggak mau sih ke Kuningan gitu sih. Karena udah set target memang di akhir Juni atau awal Juli kan kita mau ujian bareng gitu sih. Mas Atan. Mungkin Mutiara mau nambahin? Kurang lebih sama sih kalau penempatan pemilihan lokasi ujian yang di tengah aja. Oke. Ya, mungkin berikutnya nih, mungkin dari saya ini pertanyaan terakhir nih ya. Apa kunci keberhasilan dari lulusan ujian kemarin? Mungkin Mbak Mutiara dulu boleh. Ya, kuncinya pertama komit untuk belajar, untuk nentuin target. Yang kedua disiplin untuk provide waktu untuk belajarnya, karena pasti punya challenge masing-masing. Lina udah punya keluarga, saya juga kerjaannya juga cukup kompleks saat persiapan ujian. Yang ketiga ya pemahaman terhadap agile-nya sendiri. Jadi ketika kita sudah paham, insya Allah pengaplikasiannya ke soal sih akan lebih mudah. Jadi soal kita benar-benar harus pahami kita sedang apa sih yang kita pelajarin gitu. Karakternya, kerangkanya itu seperti apa. Jadi ketika itu sudah paham, soalnya akan dibolak-balik, role-nya akan digonta-ganti, insya Allah akan terjawab soalnya. Oke, makasih Mbak Mutiara. Mbak Lina, bagaimana kunci keberhasilannya? Ya, berarti komitmen, disiplin, sama pemahaman agile. Terima kasih Mbak Mutiara. Mbak Lina, gimana kunci keberhasilannya? Iya, komitmen sih paling utama ya, karena ya yang tadi aku bilang sih Masnya, kalau kita udah komit tuh kita pasti akan jadi itu prioritas gitu. Jadi
kalau kita udah komit, udah set milestone ya kita mesti kejar gitu komitmen itu, milestone itu gitu. Meskipun progresnya pelan-pelan atau gimana gitu, itu komitmen ke diri sendiri juga gitu kan. Mau kejarnya seperti apa gitu. Terus yang kedua sih apa ya? Ya belajar itu lifetime gitu. Jadi ya nggak ada kata terlambat gitu. Jadi menurutku mesti kapanpun itu ada kesempatan ya gunakanlah sebaik mungkin gitu. Mungkin maksudnya ada yang ngerasa kan, maksudnya wah aku udah tua nih gitu atau apa gitu, ya enggak juga gitu sebenarnya. Jadi belajar itu lifetime, bisa kapanpun, selama ada kesempatan pergunakanlah dengan baik. Itu sih Mas Atar. Ya. Oke, jadi sebagai penutup kata-kata mutiara dari Mbak Lina gitu ya. Jadi belajar itu adalah ya lifetime gitu. Kalau ada kesempatan belajar ya. Oke, sebelum ditutup silakan ya teman-teman yang sudah hadir dan sudah mendampingi diskusi podcast dengan Mbak Mutiara maupun Mbak Lina. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk diajukan. Boleh langsung open mic aja untuk dipercepat. Oke. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup podcast malam hari ini dengan membuka PPT untuk acara berikutnya ya. Teman-teman sekalian, silakan memberikan ide untuk kegiatan dari Ejalesia melalui link sebagai berikut ini. Kemudian linknya sudah di copy paste oleh Mbak Peti ya di chat. Silakan untuk diakses link tersebut, ide untuk dilakukan di komunitas kita Ejalesia. Kemudian apabila teman-teman mau menjadi speaker seperti Mbak Mutiara maupun Mbak Lina punya cerita menarik, nggak cuma ketika ngambil ujian PMI, SCP atau PMP atau sekedar cerita pengalaman proyek yang sangat kompleks, teman-teman berhasil pecahkan, atau apapun yang berkaitan dengan project management, nggak mesti agile, teman-teman boleh ya untuk menjadi speaker. Ya, silakan akses link seperti ini, Ejalesia_narasumber. Dan kami juga ingin mengimprove acara-acara yang kita lakukan. Teman-teman silakan mengakses link Ejalesia_retro gitu ya. Strip retro. Kami dengan senang hati mendengar feedback dari teman-teman supaya kita sebagai komunitas bisa lebih baik lagi. Oke, sebelumnya kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Mutiara dan Mbak Lina. Terima kasih ya atas kehadirannya. Terima kasih Mas Atar. SCP ini bisa menambah edit value-nya Mbak Lina maupun Mbak Mutiara di karirnya. Amin. Teman kita videonya untuk foto bersama. Silakan di-unmute videonya. Ya, ini baru Mas Dayat nih. Selamat malam, ini ada Ibu Elvinda Sianipar. Terima kasih sudah join. Terima kasih juga Mbak Mutiara, Mbak Lina. Mas Riki. Thank you Mbak Prin. Hobi. Thank you semuanya. Ya, silakan videonya. Terima kasih banyak Mbak Mutiara, Mbak Lina, Mas Atar. Terima kasih ya, Mbak Mutiara, Tari. Mbak Lina. Kita foto-foto dulu ya. Oke, ya, kita dong buat Mbak Mutiara dan Mbak Lina. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Acara podcast ini akan diupload ke channel YouTube-nya Ejalesia dengan nama channel Ejalesia juga dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Selamat semuanya. malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mutiara Lina.